وسلم وأن هذا من مستلزمات قولهم محمد رسول الله. Kata beliau, dan kalimat yang mulia ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu mengandung konsekuensi tauhid Allah fi ibadati. Harusnya kita mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam peribadatan. Kita hanya beribadah hanya kepadanya, wahdahu la syarikalah, hanya kepadanya, tidak mempersyarikatkan dengannya sesuatu apapun. Fala yustaghathu bi, karena itulah tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepadanya. Wala yudbahu wala yundaru illa lah, dan tidak boleh menyembelih dan tidak boleh bernadar kecuali hanya kepada Allah. Wala ya'buduhu ta'ala illa bima syara'a Allah ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh menyembah, tidak boleh melakukan penyembahan apapun kepada Allah kecuali apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah sendiri melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi persaksian mereka wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ini yang pertama disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian beliau sebutkan ada lanjutan perkataan. Kemudian setelah itu beliau sebutkan lagi yang kedua. Yang pertama, kata Syekh Al-Albani, yang harus ditegakkan adalah menyebarkan ilmu an-nafi', yaitu membersihkan ilmu agama ini. Ya, ditampilkan kepada umat ilmu yang bersih, yang murni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicampur baurkan. Ya, ilmu agama yang suci dan murni ini dicampur baurkan dengan kesyirikan, dengan bid'ah dan khurafat. Ini dibersihkan supaya kaum muslimin bisa berada di atas hal ini dan mereka tetap di atas jalan yang lurus. Ya, itu yang pertama kata Syekh Al-Albani. Kata beliau wal akhar, yang lainnya yang kedua, ayyurabbu anfusahum wa dawiyahum wa man hawlahum minal muslimin ala hadzal ilmi an-nafi'. Ya. Kemudian setelah itu, nah, mereka harus mentarbiyah diri-diri mereka, mendidik diri-diri mereka, wadawihim, dan orang-orang yang semisal dari mereka, dan orang-orang yang sekitar mereka dari kaum muslimin. Ya. Harus mereka didik dulu ala hadzal ilmi an-nafi', di atas ilmu yang bermanfaat ini. Wa yawma idzin yakunu 'amalukum nafi'an wa ilmuhum nafi'an wa 'amalukum salihan. Kalau mereka mendidik kaum muslimin di atas ini, maka ketika itu ilmu mereka akan bermanfaat dan amalan mereka menjadi amalan yang saleh. Bagaimana caranya? Ya, bisa menegakkan khilafah Islamiyah, bisa menerapkan hukum syariat, padahal masyarakatnya sendiri ini adalah orang-orang yang paling pertama melanggar syariatnya. Dan orang-orang yang belum mampu dan belum terdidik dengan ilmu sehingga bisa menerima syariat tersebut, walaupun dia mampu naik memegang puncak kekuasaan. Tapi kalau masyarakatnya, rakyatnya belum menerima, tidak mungkin hal tersebut terjadi. Dan ini terbukti. Ya, di Pakistan, ya, presiden sebelum Benazir Bhutto itu sudah mempersiapkan untuk menegakkan syariat Islam seperti yang diterapkan di Saudi Arabia. Sudah ambil konsep sudah dari Saudi Arabia. Ini presidennya langsung ini yang mau menerapkan. Ya. Sudah ambil konsep dari mana? Dari Saudi Arabia. Jalan Pakistan, baru satu hukum yang ditegakkan, baru satu hukum potong tangan. Langsung di demo. Setelah itu, tidak muncul lagi sampai sekarang. Ini masyarakatnya seperti itu. Bagaimana caranya? Kita telah berusaha sedang mungkin sudah mencapai jalan. Yang jalan ini jalan penuh dengan kotoran lagi melalui parlemen dan lain-lainnya. Ya. Kemudian setelah itu masyarakatnya dalam kondisi seperti ini. Ya, tidak bisa menerima. Maka kapan bisa diterapkan? Kapan bisa diterapkan? Karena itulah dua perkara ini sangat penting beliau tekankan. Penekanan pertama, kita harus melakukan at-tasfiyah, melakukan pembersihan dahulu. Dibersihkan dulu kaum muslimin ini dari noda-noda kesyirikan. Dibersihkan dulu mereka dari pemikiran-pemikiran yang salah. Ya, dan dididik mereka di atas ilmu. Setelah itu ditarbiyah. Mereka dididik, digembleng di atas ilmu, dibiasakan dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ya. Ini kata Syekh Al-Albani. Kalau sudah seperti ini kata beliau, maka yauma idzin yakunu amalukum nafi'an
ilmuhum nafi'an wa amaluhum salihan. Maka pada hari itu, pada saat itu, ilmu mereka akan bermanfaat dan amalan mereka akan menjadi amalan yang saleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menghendaki berjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal saleh. Satu, beramal saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Tidak boleh mempersyirikatkan seorang pun di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, "Wahina idin idza qamat jama'atun minal muslimina ala hadhihi at-tasfiyah wa at-tarbiyah asy-syar'iyyah." Dan pada saat itu, apabila telah tegak jemaah sekelompok dari kaum muslimin di atas tasfiyah ini, ya, pembersihan ini, wa tarbiyah ini, dan mentarbiyah kaum muslimin, ya, membersihkan kaum muslimin dari kesyirikan, khurafat, dari bid'ah, kemudian mentasfiyah mereka, mentarbiyah mereka di atas ilmu. Kalau sudah ada yang melakukan seperti ini, kata Syekh Al-Albani, fasawfa la tajid fihim man yakhlif alaihi al-wasilah wasyirkiyah bil wasilah asy-syar'iyyah. Maka pada saat itu mereka tidak akan menemukan pada kaum muslimin orang-orang yang sudah tidak mencampur baurkan antara wasilah yang merupakan kesyirikan dan wasilah yang merupakan wasilah syariah. Ya. لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة كاملة بمقاصدها ووسائلها. Ya. Karena mereka mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa syariah itu dalam keadaan sempurna, sempurna membawakan seluruh maksudnya dan seluruh wasailnya ada dalam Islam. Ya. Kata beliau, "Wa min maqasidiha masalan," dan dari maksud syariat ini misalnya, dari Syekh Al-Albani contoh. Ya, kasih contoh, "An-nahyu 'anit tashabbuh bil kuffar," yaitu larangan untuk mencontoh orang-orang kafir. Ya. "Wa tabanni wasailahum wa nadhamahum allati tatanasabu ma'a taqalidihim wa adatihim." Kemudian setelah itu memilih, ya, membangun wasilah-wasilah mereka dan tanzim-tanzim mereka, ya, peraturan-peraturan mereka, dibangun peraturannya ini supaya sama dengan adat dan kebiasaannya orang-orang kafir. Ya. Dikasih contoh sama Syekh Al-Albani, "Wa minha," dan diantara contohnya, "ikhtiyarul hukam wan nuwab bi tariqatil intikhabat." Dan diantara contohnya yaitu memilih pemerintah, presiden, dan memilih wakil-wakil rakyat dengan jalan pemilu. Itu contohnya. Ini pertanyaan bertanya tentang apa ini? Tentang pemilu. Ya. Demikian. Ini termasuk perkara yang harus dibersihkan dulu. Ya, bagaimana caranya mau menegakkan khilafah Islamiyah? Sekarang dia menjalani perkara yang kotor yang harus dibersihkan. Ya, dari perkara intikhabat yang merupakan tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Mau menegakkan khilafah Islamiyah, penerapan syariat Islam dengan cara demo-demoan yang tidak ada sama sekali landasannya dalam syariat Islamiyah. Nah, maka perkara ini harus dibersihkan. Ya. Kemudian kata beliau, ya, kemudian setelah itu beliau sebutkan tentang, ya, bahwasanya wasail-wasail yang seperti ini, fa inna hadhihi al-wasilata tatanasabu ma'a kufrihim wa jahlihim alladhina la yufarriquna baina al-iman wal kufr wala baina as-salih wal talih wala baina adh-dhakar wal untha. Ya, kata beliau, dan wasilah-wasilah mereka ini, yaitu dengan cara pemilu, ya, dengan cara demo-demoan, ya, demonstrasi dan lain-lainnya. Kata beliau, kata Syekh Al-Albani, wasilah-wasilah seperti ini cocok, ya, kepada orang-orang kafir sesuai dengan kekafiran mereka dan kebodohan mereka. Ya, karena orang-orang kafir itu tidak membedakan antara keimanan dan kekufuran, dan antara orang yang baik dan orang yang jelek. Ya, dan antara laki-laki dan perempuan itu kan dibedakan. Ya, padahal dalam Islam dibedakan. Allah berfirman, "Wa rabbuna yaqul," dan Rabb kita Allah Taala berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun?" Ya, apakah kalian mau menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang fajir, orang-orang mujrim, orang-orang berdosa? Bagaimana kalian berhukum? Bagaimana kalian pemilu? Di dalam pemilu itu sama suaranya antara seorang kiai, antara seorang alim,
itu suaranya 1:1 dengan suara pemilu khamar, zina, sama. Itu termasuk kerusakan pemilu. Padahal Allah membedakan, apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah sama? Apakah kami mau menjadikan orang muslim itu sama dengan orang mujrim? Nah, sama. Ya. Kemudian yang lainnya, di situ juga disamakan antara laki-laki dan perempuan. Sama nilainya, suaranya laki-laki dan suaranya perempuan. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa yaqulu wa laysa dzakaru kal unsa. Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya. Makanya termasuk kerusakan pemilu. Ya. Saya punya buku di rumah, kerusakan pemilu, mungkin hampir mencapai 30 kerusakan. Ya, pemilu ditinjau dari sisi syariat. Sekarang oleh salah seorang guru besar Islam di Yaman, oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah al-Imam, satu kitab penuh menjelaskan kerusakan pemilu. Judulnya Tanwirud Dhulumat fi Kashfi Mafasid al-Intikhabat. Ya. Judulnya menerangi kegelapan, membuka kerusakan pemilu. Judul khusus. Ya. Nah, kemudian setelah itu Syekh Al-Albani setelah mengucapkan dalil-dalil ini secara ringkas, waktu ini teks ya, jawaban surat ini beliau, ini teks. Jadi kirimkan teks kepada beliau. Ya, malah besok paginya langsung beliau teks ulang lagi jawabannya. Ya, buru-buru. Maka beliau menulis dengan ringkas. Ya, dalil-dalilnya pun ringkas. Kemudian beliau katakan, wa kadzalika ya'lamuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bada'a bi iqamati ad-dawlati al-muslimah bid-da'wati ila at-tauhid wa at-tahdhir min ibadati at-tawaghit wa tarbiyati man yastajibu li da'watihi 'ala al-ahkam asy-syar'iyyah hatta saru kal-jasad al-wahid wa ishtaka minhu udu fada'a lahu sa'iru al-jasad bis-sahr wal-umma wal-humma kama ja'a fil hadits as-sahih. Kata beliau, ya, kalau sudah terpenuhi dua syarat ini, mereka beramal saleh, yang mereka bertaqiyah dan mentarbiyah, maka mereka akan mengetahui. Kalau mereka sudah membersihkan diri mereka dan mendidik mereka dengan ilmu, mereka pasti akan mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali beliau membuka jalan yang beliau lakukan untuk menegakkan daulah Islamiyah itu adalah dakwah kepada tauhid yang pertama. Dan mentahdir, memperingatkan umat jangan sampai beribadah kepada tagut. Ya. Kepada sembahan dari selain Allah. Kemudian mereka juga akan mengetahui bahwasanya awal dakwah Nabi yaitu mentarbiyah, mendidik ya, orang-orang yang menerima dakwah beliau, mendidik mereka di atas hukum-hukum syariat sehingga mereka bagikan satu tubuh. Ya, bagaimana caranya bisa tegak? Belum satu tubuh. Ya, didik dulu sehingga satu tubuh. Kalau satu tubuh kan enak diatur. Iya. Diatur. Belum mau jalan, kakinya belum mau berdiri. Ya, kepalanya sudah bersiap berpikir, saya jalan. Ya. Tapi kaki dan tangannya tidak mau bergerak. Ya. Akhirnya di tempat saja dia dulu. Ya, tidak ada harapan. Demikian. Maka harus dididik seperti itu kata Syekh Al-Albani sehingga mereka bagikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udub, apabila satu bagian dari tubuh mengadu, ya tada'ala fi sa'iril jasadi bis-sahri wal ummah, maka seluruh badan yang lain itu akan merasakan ya tidak tidur malamnya dan merasakan panas. Itu harus sama-sama menderita, menanggung penderitaan. Pada saat mereka sudah dalam posisi seperti ini, ya kata Syekh Al-Albani, walam yusir, ya walam yakun fihi man yusirru ala irtikabil mubiqat wal riba wal zina was sarqat illa ma nadar, ya, dan juga di kalangan kaum muslimin, sampai kaum muslimin itu tidak ada lagi di dalam mereka ya orang-orang yang terus-menerus melaksanakan dosa-dosa besar ya, seperti kesyirikan, sihir dan lain-lainnya, dan bermuamalah dengan muamalah riba ya, dan tidak lagi berzina, tidak ada lagi pencurian kecuali jarang. Kalau tidak ada sama sekali itu mustahil ya. Tapi ini batasannya sudah hampir berhasil terus dan bisa menguasai kecuali jarang saja. Ya. Kalau sudah seperti ini kata Syekh Al-Albani, ya, faman kana yuridu an yakuna, nah, maka kata beliau faman kana yuridu an yuqima ad-dawlata al-muslimah haqqan fala yukattilu an-nasa wa la yujmi'uhum ala ma bainakum min khilaf fikriyin wa tarbawiyyin kama huwa sya'nul ahzab al-islamiyyah al-ma'rufah al-yawm. Kata beliau, maka barang siapa yang hendak menegakkan daulah Islamiyah haqqan,
benar-benar ingin menegakkan daulah Islamiyah, fala yuqatilun nas. Maka jangan dia membuat manusia itu berkelompok-kelompok. Ya. Wa la yajma'ukum ala ma bainakum min khilafin fikri wa tarbayin. Dan juga tidak boleh menyatukan mereka, dan mereka dalam keadaan berbeda pemikiran dan berbeda pendidikan. Ya, yang satunya dididik dengan tarekat sufiyah, ya tawaf di kuburan. Yang satunya dididik dengan tarekat khawarij, yang satunya dididik dengan tarekat lainnya. Tidak boleh. Bagaimana caranya bisa bersatu? Ya. Nah, kama huwa sya'nul ahzab al-islamiyah al-ma'rufah al-yawm. Dan inilah keadaan yang sudah maklum, sudah dikenal dari kelompok-kelompok Islam yang ada sekarang ini, kata Syekh Al-Albani. Ya. Kata beliau, bal la budda, ya, min tauhid afkarihim wa mafahimihim ala al-usul al-islamiyyah as-sahihah al-kitab was-sunnah wa ala manhaj as-salaf as-salih. Kalau sudah seperti ini, maka pada hari itu kaum mukminun akan bergembira dengan pertolongan Allah. Baru Allah akan menurunkan pertolongannya, janjinya baru tetap. Ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Kalau sudah beriman dan beramal saleh, baru la yastakhlifannahum fil ardh. Maka sungguh mereka akan dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi. Nah, kata beliau, kemudian Syekh Al-Albani ingatkan, faman a'rada an hadzal manhaj, siapa yang berpaling dari manhaj ini, kata Syekh Al-Albani, dari jalan ini, fi iqamati ad-dawlatil muslimah, dalam menegakkan daulah Islam, wa salaka sabila al-kuffar fi iqamati dawlatihim, dan dia menempuh jalannya orang-orang kafir di dalam menegakkan negara mereka, fa innama huwa kal mustajir birramba'i minan nar, maka dia ini bagaikan orang yang berlindung di bawah ramba dari neraka, ya, di bawah teduhan dari api, ya, teduhannya dari api panas di atas, dia berlindung di situ. Ya. Nah, wa hasbuhu khata'an in lam aqul isman, dan cukuplah dia dikatakan sebagai salah, kata Syekh Al-Albani. Ya. Bahkan saya katakan cukuplah dia dikatakan sebagai dosa, kata dia. Annahu khalafa hadiyahu sallallahu alaihi wasallam, dia telah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yattakhidhu uswatan, dan tidak menjadikan dia sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai panutan. Ya, wallahu yaqul, padahal Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, panutan yang baik bagi orang yang menginginkan Allah. Ingat ya, bagi siapa? Yang menginginkan Allah dan hari akhirat. Wa dzakara Allaha katsira, dan mengingat Allah, ya, dan banyak mengingat Allah. Ini fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjawab soal yang pertama. Kemudian setelah itu semuanya ada 6 soal, ya. Cuma soal yang lain tidak begitu banyak kaitannya dengan pembahasan kita. Kemudian di sini saya akan baca kalimat penutup di jawaban beliau. Kata beliau, wa nudhifu ila dzalik, nasihat umum dari Syekh Al-Albani, dan kami tambahkan di atas nasihat-nasihat itu tadi, alla yakunu hammukum ma'syar al-jabahat al-islamiyah, janganlah semangat kalian, cita-cita kalian, wahai segenap, ya, orang-orang jabhah Islamiyah yang hendak membangkitkan Islam, ya, janganlah sekali-sekali niat kalian, cita-cita kalian al-wusula ila al-hukm qabla an yasbiha asy-sya'b muhayyi'an li qabul al-hukm bil-Islam. Jangan sekali-sekali kalian, cita-cita kalian ingin sampai kepada suatu hukum, ya, sebelum rakyat siap untuk menerima hukum Islami. Jangan sekali-sekali kalian sampai ke sana sebelum rakyat atau sebelum umat Islam siap untuk menerima hukum ini. Nasihat beliau, wala yakunu dhalika illa bi fathil ma'ahid wal madaris allati yata'allamu fiha asy-sya'b ahkam dinika ala wajhi as-sahih wa yurabba ala al-amal biha wa la yakunu fihim ikhtilaf jadari yansha'u min at-tahaddud wa at-tafarruq kama huwa al-waqi' al-an ma al-asaf fil afghan. Kata beliau, dan jangan dan hal tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan membuka pondok-pondok dan membuka madrasah-madrasah. Ya, lagi-lagi dikembalikannya kemana? Ya, kepada madaris. Ya, karena itu di dalam dakwah salafiyah penekanannya adalah mengembalikan kepada ilmu, sebab ini adalah kunci segala sesuatu. Ya,
Kalau akan dikembalikan kepada ilmu, maka orang-orang yang berkejar-kejaran ingin mendirikan khilafah Islamiyah melalui parlemen, melalui MPR, melalui DPR, mereka akan ketinggalan. Sebab telah terbukti di mana-mana. Mereka sudah puluhan tahun bergeriman di dalam intikhabat, bergeriman di dalam parlemen, dan sampai sekarang tidak pernah membuahkan hasil. Ini bukan 1-2 tahun mereka coba. Sudah berjalan hampir 70 tahun dari sekarang. Di Mesir, di Suria, di Pakistan, di India, dan di berbagai macam negara. Mereka telah mencoba dan belum pernah mereka sampai sekarang. Nah, karena itulah di dalam dakwah salafiyah, yang pertama kali mereka prioritaskan adalah bagaimana caranya membina manusia itu dengan keilmuan. Nah, subhanallah, suatu hikmah yang kita lihat di dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat di Yaman, bagaimana dakwah Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dalam waktu 20 tahun beliau mampu merubah Yaman sedemikian rupa. Mungkin tidak ada suatu daerah beliau masuk di situ kecuali pasti ada ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau dia memberikan muhadharah yang hadir ribuan orang di satu tempat, yang mana awal kali beliau datang sendiri, tidak punya kawan. Yang ada hanyalah lawan. Bagaimana setiap kali liburan beliau, ketika di Jamia liburan itu pulang menyampaikan dakwah, dimusuhi sama masyarakat lagi. Karena dianggap Wahabi. Atau sedikit demi sedikit. Begitu pulang dari Saudi, cuma sendiri beliau. Kemudian beliau membina, mendidik, menterbiah, itu terus kerjanya. Cuma di pondok menyibukkan diri, mengarang, menulis, tidak ada kerjaan lain kecuali itu. Tapi subhanallah, dalam waktu singkat 20 tahun, lihat hasilnya. Mungkin kalau kita datang ke Yaman, tidak ada seorang pun dari masyarakat di kita yang tidak kenal nama beliau. Semuanya pasti tahu siapa dia. Dan dimanapun beliau mengadakan muhadharah, yang hadir akan memenuhi masjid. Semuanya akan memenuhi masjid. Dan ini kita saksikan dengan mata kepala kita. Bahkan baru-baru ini terakhir, ketika beliau sakit, dan kembali ke Yaman, dari Saudi sakit keras, kemudian kembali ke Yaman untuk mengurus visa berangkat ke Amerika untuk pengobatan lebih lanjut, sebab pengobatannya tidak ada di Saudi. Maka itu yang menyambut, diceritakan oleh ikhwah, dari bandara sampai ke Masjidil Khair, itu dijambut oleh mobil presiden saja datang, tidak disambut seperti itu. Tidak disambut seperti itu. Nah, kemudian presidennya sendiri sudah tahu bagaimana beliau, sehingga kemana-mana beliau dikawal oleh ribuan tentara. Ini dakwah. Dia tidak pernah bergelut dengan politik, tidak pernah ikut ke parlemen, tidak pernah ikut pemilu dan lain-lainnya. Cuma hanya menyebutkan dirinya di atas kursi. Qala haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Syu'bah, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah tak kala seseorang itu berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap jalan itu terlalu jauh. Jalan itu apa-apa yang dijempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini terbukti di mana-mana. Karena itulah, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah di sini juga Syekh Al-Albani kembali menguraikan. Kata beliau, dan hati-hati jangan sampai cita-cita kalian ingin sampai kepada suatu hukum, menerapkan hukum, padahal rakyat belum siap menerima hukum itu. Dan rakyat tidak akan menjadi siap menerima hukum kecuali dengan apa? Dengan membuka ma'had, membuka pondok-pondok, membuka madrasah-madrasah, membuka sekolah-sekolah Islami, allati yata'allamu fiha asy-sya'b ahkam dinihi ala wajhi sahih. Yang rakyat ini mempelajari agamanya, mempelajari hukum-hukum agamanya yang benar. Hukum-hukum agama yang apa? Yang benar. Nah, kata beliau, wa yurabba ala al-amal biha wa la yakunu fihim ikhtilafun jadari yansha'u minhu at-tahadduth wa at-tafarruq kama huwa al-waqi'u al-an mal asaf al-afghan. Kemudian jangan sampai ada perselisihan di antara mereka. Yang hal ini akan menyebabkan tumbuhnya tahadduth, berkelompok-kelompok, wa tafarruq, dan perpecahan-perpecahan. Kama huwa al-waqi'u al-an mal asaf al-afghan, sebagaimana yang terjadi sekarang ini di Afghanistan. Seperti itu keadaannya.
Masya Allah, ketika mau menghadapi Rusia di Afghanistan, bersatu semua. Ya. 7 panglima perang semuanya bersatu. Ya. Hikmatiarnya dari Rabbaniya, semuanya bersatu. Ya. Untuk menghadapi Rusia. Maka tatkala mereka bersatu, Allah Subhanahu wa taala bukakan kemenangan. Habis Rusia dengan apa namanya kekuatan yang digembur-gemburkan oleh mereka, tapi juga habis oleh kaum muslimin. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Lihat ini, karena tidak ada tarbiyah pada mereka dan mereka tidak mempunyai atau tidak mentazkiyah diri mereka, sehingga akhirnya ya sekarang berpecah-pecah dan sampai sekarang perang, saudara. Memperebutkan siapa yang punya Afghanistan. Nah, ya. Bahkan lebih dari itu, ya, as-salafiyun, orang-orang salafiyun yang paling banyak mempunyai andil di dalam peperangan, ya, yang para masyayikh memberikan fatwa tentang wajib ainnya jihad di Afghan, sehingga kaum muslimin datang dari berbagai arah dan bantuan itu masuk, sehingga status itu masuk tidak terhitung, ya, dari kaum muslimin. Setelah itu, setelah selesai perang, maka orang yang pertama mereka perangnya adalah salafiyun. Ya. Pertama kali mereka serang adalah Kunar, wilayah Salafiyah, sehingga terbunuh ya Syekh Jamilur Rahman rahimahullah ta'ala. Nah, demikian. Ini akibatnya kalau tidak ditazkiyah di atas ilmu. Ya, bagaimana caranya mau menegakkan daulah Islamiyah, mau menegakkan negara Islam, padahal mereka sendiri ya dalam posisi sangat penting untuk didakwai. Ya. Mereka sendiri penuh dengan kerusakan dan banyak kebobolan pada mereka. Ya. Nah, dan tentunya hal tersebut adalah perkara yang sangat jauh. Kata Syekh Al-Albani, kata beliau, "Walidzalika qala Rabbuna fil Qur'an." Karena itulah Rabb kita berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka itu menjadi berkelompok-kelompok, setiap dari kelompok terhadap apa-apa yang ada pada mereka merasa sangat bergembira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqatu wa la tadabaru wa la tadaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullah." Beliau berkata, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, dan janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah kalian saling memarahi, dan janganlah kalian saling berhasad. Tetapi jadilah kalian sebagai saudara-saudara, orang-orang yang bersaudara, ya, kama amarakumullah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Nah, kemudian setelah itu beliau tegaskan, dan ini nasihat yang sangat penting sekali dan saya minta untuk diperhatikan nasihat ini. Kata beliau, "Fa'alaikum idzan bitasfiyati wat tarbiyah bitta'anni." Kata beliau, kalau begitu wajib atas kalian untuk at-tasfiyah, membersihkan saf-saf kalian dulu. Ya. Kemudian setelah itu at-tarbiyah, mendidik umat Islam ini di atas tarbiyah yang benar, mendidik umat Islam di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Bertaqiyah dan tarbiyah dengan ta'anni, dengan pelan-pelan. Ya. Dengan pelan-pelan. Ya. Jangan terlalu tergesa-gesa. Ya, kalau cepat, tetapi dengan detail dan perkaranya apa namanya, penuh dengan kepastian, itu tidak ada masalah. Ya. Tapi dengan ta'anni. Ya. Karena segala sesuatu itu butuh ta'anni, butuh kelemah lembutan, butuh berpikir yang bagus, tidak tergesa-gesa. Ya. Karena itulah kata beliau, fa inna ta'anni min ar-rahmani wal ujlata min asy-syaitani kama qala nabiyuna alaihi salatu wassalam. Karena at-ta'anni itu ya, tidak tergesa-gesa, itu adalah dari Ar-Rahman, itu sifat dari Allah. Ya. Kalau al-ajala tergesa-gesa, itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Kama qala nabiyuna alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qila, berdasarkan hadis ini ada kaidah di kalangan para ulama. Man istajala syai' qabla awani ubtuliya bihurman. Ya, kata beliau, dan barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan ditimpa dengan malapetaka, dia tidak dapatkan hal tersebut. Ya. Belum matang, dia sudah ambil. Ya, akhirnya nggak jadi. Ya, sama dengan telur ya. Ya, telur misalnya, ya waktu ada anaknya itu berapa? Sampai anggaplah 2 pekan baru jadi.
Belum lagi jadi 1 pekan, baru 2 hari sudah dia buka. Ya, telurnya masih telur. Ya, dia buka masih telur. Nah, demikian. Man ta'ajjal syai' qabla awani, uqiba bihirman. Ini kaidah. Ya. Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan mendapatkan ganjaran haramnya dia menyentuh perkara tersebut. Tak bisa dia dapatkan. Ya, dan demikian ingin mendapatkan khilafah Islamiyah, ingin mendapatkan apa yang menerapkan syariat Islam, hudud al-Islam, tetapi belum waktunya, atau dia belum mempunyai kemampuan, maka akibatnya akan terjadi bukan kebaikan, tetapi al-hurman didapatkan sebagaimana yang telah terjadi berbagai macam. Nah, kemudian setelah itu kata beliau, ya, rahimahullah taala, ya, kata beliau walidhalika qila, ya, kata beliau man ra'al ibrata bi ghairihi falya'tabir, dan barang siapa yang melihat ada ibrah, ya, pada kejadian yang terjadi pada orang selain dia, maka hendaknya dia ambil ibrah darinya. Ya. Faqad jarraba ba'dul islamiyyin min qablikum fi ghairi baladin islam ad-dukhul fi al-barlaman biqasd iqamati dawlat al-islam falam yarji'u min dhalika wala bi khuffi hulayh. Ya, kata Syekh Al-Albani, sebab sebagian orang-orang Islam, orang-orang aktivis Islam itu telah mencoba, ya, mereka telah mencoba sebelum dari kalian, mereka telah mencoba, ya, pada berbagai negara Islam, kata Syekh Al-Albani, mereka mencoba masuk ke parlemen. Apa tujuannya masuk parlemen? Biqasdi iqamati daulat Islam, dengan niat untuk menegakkan daulah Islam, untuk menegakkan daulah Islam. Kata Syekh Al-Albani, ya, apa hasilnya? Falam yarji'u min dzalika wala bikhuffi hulayh. Ya. Dan dia tidak kembali sama sekali, tidak membawa apapun dari hasil, tidak ada hasilnya sama sekali. Wala khuffi hulayh. Ya, bahkan tidak ada khuf hulayh saja tidak ada. Jadi khuf hulayh ini takbir, ibarat. Itu artinya kalau seorang kembali, ya, ada pekerjaan dia bawa, dia kembali membawa hasilnya itu saja. Tidak ada buahnya. Ya. Dia bawa barang misalnya, kembali lagi bawa barangnya itu lagi, tidak ada tambahannya. Itu namanya raja'ah bi khuffi hulayh. Tapi enggak, dia ke sana bawa sesuatu, dia kembali tidak ada lagi yang dia bawa. Wala khuffi hulayh sama sekali. Ya. Ini istilahnya, ya, dalam istilah para ulama, ya, disebutkan dalam satu bait syair, ya, idza dhahaba al-himaru bi ummi amrin fala raja'at wala raja'a al-himar. Ya. Apabila keledai membawa lari ibunya Amr, ya, dibawa oleh ibunya Amr, pergi sudah. Ya, himarnya tidak kembali, ibunya juga tidak kembali. Ya, begitu lentusnya. Jadi dia ingin datang ke sana, himarnya ini ingin diperbaiki supaya jalannya lurus, jangan sampai bengkok-bengkok dan dia liar. Ya, ini dikendalikan, dikuasai. Akhirnya dia bawa pergi ke sana, tidak kembali himarnya, dia juga tidak kembali. Ya, begitu. Ya, masuk ke sana bahaya kalau parlemen kosong dengan orang Islam. Ya, nanti kita ke sana semuanya kaum muslim, bagaimana nasibnya? Ya, dia yang masuk ke sana, dia juga kembali. Dia juga tidak kembali. Dan demikian, ikhwani fillah, akramakumullah. Karena itulah kata Syekh Al-Albani di sini, dzalika li'annahum lam ya'lamu bil hikmatil qa'ilah. Hal ini karena mereka tidak mengetahui hikmah yang berbunyi. Ini perhatikan hikmah ini sangat indah sekali. Dan saya harapkan antum menghafal hikmah ini. Kata beliau, aqimu daulatal islami fi qulubikum takum lakum fi ardikum. Tegakkanlah daulah Islamiyah di dalam hati kalian. Ya. Setiap dari kalian tegakkan daulah Islamiyah dalam hati kalian. Takum lakum fi ardikum, maka daulah ini akan berdiri di bumi kalian. Otomatis. Ya. Kalau setiap muslim telah menegakkan daulah Islamiyah pada dirinya, secara otomatis akan membuahkan apa? Khilafah. Ini makna dari ayat yang kita sebutkan tadi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablikum. Ya. Wastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablikum. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, ya, mereka akan dijadikan khalifah di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum kalian dijadikan khalifah di muka bumi. Nah, kemudian setelah itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala menutup, ya, teks beliau katakan, Allah subhanahu wa taala as'al ayulhimana rushdana, maka Allah subhanahu wa taala kepadanya lah kita meminta, ya, supaya memberikan ilham kepada kita
ya petunjuk kita, wa yu'allimuna ma yanfa'una, dan mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat bagi kita, wa yahdiyana bil amali bi syar'ati rabbina, dan memberikan hidayah kepada kita untuk beramal dengan syariat Rabb kita, muttabi'ina fi dzalika sunnat nabiyyina wa manhaj salafina, ya, dan mengikuti ya dalam hal tersebut sunnah Nabi kita Nabi Muhammad dan manhaj para ulama salaf kita. Fa inna al khaira kullahu fil ittiba' wa syarra kullahu fil ittiba', ya. Sebab seluruh kebaikan itu dengan ittiba', dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala kejelekan itu pada al-ittiba', membuat perkara-perkara baru. Wa yufarrija anna amma ahammana wa aghammana wa yunsarana ala man adana innahu sami'un mujib. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tafrid, ya, membukakan kepada kita keringanan, ya, jalan dari apa-apa yang membuat kita gundah gulana dan apa-apa yang membuat kita sedih, ya, dan membukakan pertolongan atas kita kepada orang-orang yang memusuhi kita. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha menerima doa. Nah, ini ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1412 Hijriah rahimahullah taala. Nah, demikian fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam masalah ini. Nah, kemudian untuk pelengkap pembahasan di sini ada satu perkara yang sering kita dengar. Kalau kita bertanya kepada orang-orang, ada sebagian orang-orang mengaku dirinya di atas manhaj salaf. Kemudian kalau ditanya, loh, kenapa masuk ikut-ikutan dengan orang-orang yang ingin memperjuangkan syariat Islamiyah melalui jalan parlemen dan jalan MPR dan lain-lainnya dari majelis tauhid tidak? Kalau hal-hal yang lain, ya, orang-orang yang di luar yang tidak pernah mengenal manhaj salafiyah, mereka memang menghalalkan segala cara. Tapi ini orang yang mengaku salafiyah. Lalu apa dalilnya? Oh, kita masuk di sana, bukan kita duduk di sana. Ya, kita menggunakan orang-orang di sana katanya supaya mereka itu bergerak untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Ya. Akhirnya bicaranya ruwet sana sini. Begini saya simpulkan dari perkataan Anda bahwasanya ada itu masuk ke sana tujuannya mimbat irtikab akhas ad-dararain, istilahnya para ulama ahli fikih. Yaitu masuk ke sana ingin menjalani, ya semuanya kan dosa, iya. Semuanya dosa. Ya, masuk parlemen dosa, ya, kemudian tidak menegakkan juga dosa, kan begitu. Jadi kalian masuk ke sana, ya, dengan dari menunggangi, menjalani yang paling ringan dari dua perkara yang dosa. Begitu kan? Oh iya, itu sudah, betul. Ya, katanya. Sudah. Sekarang begini, saya sebutkan bahwasanya para ulama usul fikih, ya, seperti Ibnu Daqiq al-Eid dan lain-lainnya, itu memberikan syarat, ya, memberikan syarat tentang bolehnya orang masuk ke dalam al-intikhabat atau masuk ke dalam perkara-perkara di dalam menjalani akhaf ad-dararain. Sekarang mereka masuk, ya, ke dalam parlemen dengan dalil kami masuk ke sana limbab akhaf ad-dararain. Ya, kita menempuh darar bahaya yang paling ringan yang kita tempuh. Ya, kita ambil bahaya yang paling ringan. Ya, katanya semuanya kan bahaya. Kita ambil yang paling ringan, yaitu caranya melewat parlemen. Ada yang mengatakan masuk limbab taqlil syarr. Ya, untuk mempersedikit kejelekan. Ya. Untuk yang penting, walaupun kita tidak mampu semua, yang penting kita kecil kejelekan itu. Maka kita katakan bahwasanya para ulama di dalam masalah ini memberikan 3 syarat. Harus terpenuhi 3 syarat itu baru bisa melakukan prinsip kaidah yang disebut tadi, irtikab akhaf ad-dararain. Syarat yang pertama, ya, kan begini masalahnya. Sekarang kalau kita ingin masuk, ada maslahat dan ada mafsadah, ya kan? Ya. Ada maslahat dan ada mafsadah. Ya. Kalau kita jalani mafsadah ini, ya, untuk memetik suatu maslahat, ya, untuk memetik suatu maslahat. Jadi contoh permasalahannya, untuk memetik suatu maslahat, dia harus menjalani 2 mafsadah. Maka dia cari mafsadah yang paling ringan. Begitu. Dia cari mafsadah yang paling ringan. Ini boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ya, antakun al-maslahatu hakikiyah la wahmiyah. Yang pertama, hendaknya maslahahnya itu hakikiyah,
maslahah yang pasti tercapai. Ya. Kalau dia masuk pasti tercapai, akan dapat daulah Islamiyah. Sekarang saya tanya, masalahnya pasti tercapai enggak? Ya. Tidak ada seorang pun yang berakal mengatakan pasti tercapai. Itu masih berusaha saja. Ya. Masih yang melobi sana sini, ya. Kemudian melakukan upaya-upaya pendekatan dan seterusnya. Ya. Nah, demikian masalahnya harus hakiki. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya. Masalahnya hakiki. Andai kata hakiki, ya, kita katakan tadi bahwasanya tidak mungkin hakiki. Masalahnya pasti itu hanya sangkaan saja. Ya, sangkaan, mungkin. Ya. Andai kata pasti tercapai, maka orang-orang yang sudah mencoba sebelumnya itu pasti mencapai. Ya kan? Tapi ini bukan satu kali saja tercoba, bukan hanya di Indonesia saja. Ya, sudah ada sebelumnya. Ya. Nah, saya kasih contoh di sini, disebutkan di Mesir. Ya, di Mesir Ikhwanul Muslimin. Itu 60 tahun lebih. Sampai sekarang tidak pernah berhasil. Bahkan sudah berbagai macam pengorbanan. Ya. Hasan al-Banna terbunuh gara-gara ini dan seterusnya. Belum pernah mereka mencapai apa yang mereka inginkan sampai sekarang. Kemudian di Syam, di Suriah, Hizbut Tahrir di sana, tidak pernah mencapai sampai sekarang. 10 tahun mereka. Ya. Kemudian di Jazair, Jazair kalau lihat keadaannya sekarang mengerikan. Ya. Waliyadzubillah. Padahal dulunya itu dukungan hampir penuh. Ya. Pada saat pemilu mereka menang, bahkan di pemilu. Tapi dapat nggak daulah Islamiyah? Nggak ada sampai sekarang. Padahal di pemilu menang ini. Ya. Di pemilu mereka menang. Sampai sekarang nggak ada. Nah, kemudian juga di Pakistan. Ya. Saya sudah sebutkan contohnya tadi, ya. Di Turki dan di seluruh negeri-negeri lainnya di dunia, ya, dari negara-negara Islam yang pernah mencoba, tidak pernah ada membuahkan hasil. Andai kata masalahnya pasti tercapai, tentunya mereka sudah berhasil. Tapi sampai sekarang belum ada yang pernah berhasil. Bahkan yang mereka dapatkan adalah kesengsaraan. Waliyadzubillah. Nah, kemudian syarat yang kedua, ya, an takuna al-maslahah al-marjuwah akbar min al-mafsadati al-murtakabah. Hendaknya maslahat yang ingin dicapai, ya, itu lebih besar maslahatnya, lebih besar nilainya daripada apa? Dosa atau daripada darar, bahaya yang dia tempuh. Sekarang yang ditempuh ini apa? Masuk parlemen. Masuk parlemen itu apa? Taghutiyah. Taghutiyah itu apa? Syirik akbar, kan? Semua orang mengakui, ya, bahwasanya hukum demokrasi, ya, hukum demokrasi itu adalah hukum kufur. Ya, hukum kufur. Artinya apa demokrasi? Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ya, semuanya rakyat. Artinya hukum manusia. Dan ini artinya ingin membatalkan hukum Allah. Padahal Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun." Wa anihkum. Perintah dalam ayat, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Dan hendaknya kamu berhukum kepada Allah di antara manusia dengan hukum Allah. Terus saya perintah untuk berhukum dengan hukum Allah. Maka karena itulah para ulama sepakat bahwasanya demokrasi itu, ya, hukum demokrasi itu hukumnya adalah kufur. Siapa yang mengakui demokrasi dan dia meyakininya dan telah tegak hujjah atasnya, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Kalau dia mengakui demokrasi. Nah, maka hati-hati. Ya. Sekarang masuk ke dalam parlemen, ke dalam ini, itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Kemudian dikatakan masalahnya lebih besar. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mengukur ini maslahatnya lebih besar, ini maslahatnya lebih kurang dan seterusnya. Itu yang mengukur adalah para ulama besar. Ya. Bukan setiap orang. Ya. Baru datang hanya bisa ceramah di depan orang banyak. Ya. Dia kumpul orang dari sana sini, kemudian dibawakan mobil, akhirnya datang pengajian, kemudian memberikan ceramah di situ. Ya. Dan dia sendiri tidak pernah belajar ilmu agama. Ya. Membaca Al-Quran kadang tidak begitu lancar. Ya. Setelah itu dengan sangat mudahnya memberikan pertimbangan-pertimbangan. Oh, ini maslahatnya lebih besar. Oh, ini kita akan mencapai sesuatu yang akan lebih berhasil. Ya, dan seterusnya. Nah, dan ini adalah perkara yang tidak terpenuhi. Dua syarat sudah tidak terpenuhi. Syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Ya, kalau satu syarat yang mungkin masih ada pertimbangan lain, ya. Ini dua syarat tidak terpenuhi. Kita lihat syarat yang ketiga. Ya. Syarat yang ketiga, tidak ada jalan lain lagi kecuali jalan itu.
jalan yang ketiga, tidak ada jalan, atau syarat yang ketiga, tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Sekarang saya tanya, mana jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ceritakan tadi? Ya. Awal kali beliau datang penuh dengan kekufuran, penuh dengan kesyirikan, tapi toh beliau mampu menegakkan daulah Islamiyah dalam waktu 23 tahun. Dalam waktu 23 tahun sedemikian cepat. Nah, maka balik masuk ke sana dengan dalil irtikab akhafud dararain, ini adalah perkara yang sama sekali tidak ada dalilnya. Nah, wallahu musta'an. Lagi saya simpulkan ikhwanillah, bahwasanya prinsip kita ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwasanya menegakkan daulah Islamiyah adalah perkara yang wajib. Menegakkan khilafah Islamiyah adalah perkara yang wajib. Dan menerapkan hukum-hukum Allah adalah perkara yang wajib. Setiap dari kita sesuai dengan kemampuan. Tetapi semuanya itu sesuai dengan kemampuan, dan perlu diingat hal tersebut bukanlah merupakan prioritas pertama. Prioritas pertama kita adalah dakwah tauhid. Kemudian yang kedua, di dalam masalah ini hendaknya kita mentakdim al-aham fal-aham. Yang paling pertama, kemudian yang paling pertama setelahnya. Yang paling pertama, kemudian yang paling pertama setelahnya. Kemudian janganlah membuka jalan, janganlah membuka jalan, janganlah membuka pintu sehingga menjadi sebab di dalam berbagai macam kejelekan. Karena itulah para ulama as-salaf menasihati kaum muslimin, menasihati orang-orang yang ada di zaman mereka. Jadilah engkau sebagai sebab pintu kebaikan, dan janganlah sekali-sekali kamu menjadi sebab pintu kejelekan. Nah, karena itulah para ulama as-salaf terus-menerus menasihat. Kita hanya mempunyai cara nasihat, menasihati. Cara menasihati, menyampaikan nasihat sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani orang-orang yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Nah, wallahu musta'an. Kira ini muhadarah yang berkaitan dengan materi yang pertama. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.